selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di minggu pertama Oktober 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. 5. Sekali lagi. 25. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja. Pisces, di kartu yang pertama aku melihat di minggu pertama Oktober ini Pisces, kayaknya ada beberapa momen yang bisa ngebuat kamu jadi happy bersama orang-orang terdekat kamu ya, kayak sahabat-sahabat kamu, circle-circleannya kamu gitu. Kamu ada waktu untuk bisa lebih ngerasa happy dengan mereka. Mungkin nantinya akan ada acara kayak perayaan-perayaan tertentu gitu yang akan kalian mungkin akan mengadakan acara untuk seneng-seneng, happy-happy nih ya di minggu pertama ini loh, ada kesempatannya. Terus juga di minggu pertama ini aku melihat Pisces sendiri ada hal-hal yang sepertinya akan kamu perjuangkan gitu, dengan ketegasan kamu, dengan tindakan kamu yang gak setengah-setengah. Ketegasan ini dalam perjuangan ini semoga bisa tercapai ya, karena kamu tuh kayak orang yang berjuang sama sesuatu dan udah ready banget untuk gitu, ibarat kata tuh udah ready untuk perang lah gitu ya. Jadi benar-benar persiapkan dirimu. Terus juga di minggu pertama ini aku melihat ada semacam ketakutan untuk melakukan suatu perubahan ya. Ada hal-hal yang menahan kamu, ada hal-hal yang terkadang cukup bikin kamu jadi takut buat melakukan suatu transformasi ya. Padahal kamu dalam masa perjuangan, seharusnya kamu berani buat melakukan transformasi, karena nggak akan ada perubahan ya yang akan terjadi kalau kamunya sendiri nggak berani buat berubah. Terus juga di minggu pertama ini ada sesuatu yang berkaitan dengan sakit hati kamu yang mungkin pernah kamu alami sebelumnya, pernah terjadi sebelumnya dengan seseorang, dengan siapapun itu yang pernah ngebuat kamu kecewa banget gitu ya, dan sakit hati banget karena mereka, terutama karena omongan mereka. Aku melihat kamu udah bisa healing dari ya trauma-trauma itu semualah, healing di sini. Kamu maafin, kamu biarin semuanya kamu lepasin, lukamu, sakit hatimu, karena Pisces yang bener-bener dalam masa pemulihan, kalau aku melihatnya gitu, recovery ya. Jadi nggak hanya soal hati, nggak hanya soal fisik yang dipulihkan, soal hati dan perasaan juga kayak gitu. Jadi aku melihat di minggu pertama ini juga ada fase pemulihan seorang Pisces. Apalagi buat kamu yang sebelumnya ada sakit ya, maksudnya ada sakit tertentu, ini aku melihat ada proses pemulihan di minggu pertama bulan Oktober ini. Plus juga pemulihan soal ya, karena efek rasa sakit hati tadi lah, ada pemulihannya di minggu pertama ini ya. Jadi mungkin biar nggak kepikiran terus, jadi lebih lega, lebih plong ya. Yang sebelumnya kamu bener-bener yang aduh aku nggak mau fight apapun ke atas permasalahan ini, aku nggak yang ingin berjuang apapun di permasalahan ini ya. Tapi di minggu pertama ini kamu udah bisa melepaskan dan pemulihan, lepaskan dan memulihkan perasaanmu. Terus juga ada The Star ya, ini terkait dengan harapan-harapan Pisces. Pada akhirnya ada harapan-harapanmu yang bisa kamu wujudkan gitu, berkat keyakinanmu, berkat kegigihan hatimu, ada harapan yang bisa diwujudkan berkat doamu. Nah gitu, jadi ini faktor utamanya juga doa ya. Terus juga di minggu pertama ini ada sesuatu yang sepertinya ya kamu cukup agresif sih ya. Ada hal-hal yang terkadang mungkin keluar dari kontrolnya kamu, terutama soal emosi. Jangan sampai emosi kamu menyebabkan kamu jadi melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Atau mungkin bisa jadi kamu emosian di minggu pertama ini gara-gara ada orang yang memang sengaja bikin kamu kesel, marah ya. Keluarlah kamu dari kontrol emosinya kamu di sini akibat melihat nih orang kok jahat banget sih, nggak bertanggung jawab banget sih, atau kamu melihat seseorang membuli kamu di sini atau melakukan pembulian terhadap orang lain. Jadi emosimu yang kepancing gitu loh, kayak ini nggak benar nih, udah harus aku kasih pelajaran
gitu. Makanya kamu cenderung di luar kontrol soal emosi, entah itu yang memang disebabkan oleh orang lain. Biasanya gitu, Pisces nggak suka marah-marah kan biasanya. Kalaupun ada di sini marah-marahnya, ada faktor eksternal yang menyebabkan kemarahan itu terjadi. Terus juga di minggu pertama ini tuh kan temperamental banget di sini. Emosi kamu tuh lagi tinggi, ya lagi tinggi, berlebih. Jadi sebisa mungkin dijaga Pisces ya. Atau lampiaskan kepada orang yang tepat amarahmu. Pada orang yang bermasalah dengan kamu tuh ya, semprot aja tuh nggak apa-apa. Terus di minggu pertama ini juga aku melihat entah kenapa kamu tuh kayak orang yang capek, secara hati tuh capek, lelah gitu ya. Bahkan beberapa dari Pisces ini cukup merasa tertekan dengan apa yang terjadi di kehidupannya gitu ya. Kamu cukup merasa tertekan dengan keadaan sekitar atau dengan masalah-masalah ini tadi, dan terkadang ngerasa capek, mau fight itu capek. Ke aku lebih kepada yang kalau ada masalah ya solusinya aja lah, daripada aku marah-marah, karena potensi marah-marah kamu itu cukup besar, pelampiasan emosinya itu cukup besar kalau lagi ada masalah di minggu pertama ini. Sehingga mungkin ketika kamu mendengarkan readingan ini, kamu udah mulai tahu kan, aku nggak boleh marah-marah, aku harus cari solusi gitu kalau aku punya masalah. Sehingga muncullah kartu yang ini ya. Dan beberapa dari Pisces ada yang akan langsung mungkin cari solusinya kalau punya masalah, nggak yang marah-marah dulu. Terus juga yang terakhir di sini aku melihat beberapa orang mungkin mengatakan kamu cukup pelit di minggu pertama ini Pisces. Padahal mungkin sebenarnya Pisces itu lagi hemat loh temen-temen ya, lagi hemat, mungkin juga lagi banyak pengeluaran sebelum-sebelumnya. Jadi jangan apa ya istilahnya di sini, jangan dikatain pelit juga, karena Pisces masih dalam rangka penstabilan kondisi keuangan. After sebelum-sebelumnya mungkin cukup banyak pengeluaran yang besar yang kamu lakukan. Oke. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Pisces di minggu pertama Oktober 2025. Pesan buat Pisces yang pertama, kesuksesan itu sebenarnya udah ada di depan mata kamu ya. Kamu udah di jalan yang benar, di jalan yang tepat, sehingga hanya perlu mendalami saja dan meningkatkan ya, dan berusaha untuk mengembangkannya saja. Apapun itu karirmu, bisnismu, usahamu, udah di jalan yang tepat Pisces ini. Cuma hanya butuh pengembangan yang lebih lagi kalau mau sukses. Terus yang kedua di sini, kamu juga dipesankan buka hatimu dan terima setiap emosi yang ada di sekitarannya kamu ya. Biar kamu di sini jadi lebih mengerti tentang situasi sekitar ya, serap emosinya juga. Jadi apa yang orang lain rasakan bisa kamu rasakan juga gitu ya. Jadi tahu juga bagaimana menempatkan diri pada suatu posisi, pada suatu kondisi tertentu. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan miliki kekuatan untuk bisa mengawali sesuatu ya, membuat awalan baru lagi, nge-restart circle yang lama gitu teman-teman. Jadi kamu jangan takut untuk melakukan perubahan. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Pisces nih di minggu pertama Oktober ini ada apa aja? Energi paling kuat nih ya. Ada Aquarius, ada Leo, itu aja. Di sini zodiak paling kuat energinya. Sebenarnya bisa dari ke-12 zodiak. Cuma yang paling kuat itu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.